setelah melakukan latihan perdana pada 2 hari sebelumnya. Patrick Kluivert merasa puas atas kondisi timnas saat ini. Kondisi timnas saat ini berada dalam keadaan baik dan bagus. Sekarang bagi Patrick Kluivert dibantu trio asistennya Gal, Gerald, Alex, dan Lanzat. Tinggal meramu taktik dan strategi yang seperti apa untuk dijalankan pada laga hidup mati hari ini. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Setelah melakukan latihan perdana pada 2 hari sebelumnya, Patrick Kluivert merasa puas atas kondisi timnas saat ini. Kondisi timnas saat ini berada dalam keadaan baik dan bagus. Sekarang bagi Patrick Kluivert dibantu trio asistennya Gal, Gerald, Alex, dan Lanzat. Tinggal meramu taktik dan strategi yang seperti apa untuk dijalankan pada laga hidup mati hari ini. Pada video sebelumnya Mimin sudah tampilkan formasi 3-5-2. Di video kali ini Mimin akan tampilkan formasi 4-4-2. Formasi yang memiliki keseimbangan atau balance yang baik, dalam bertahan maupun menyerang. Berikut prediksi The Dream Team and The Winning Team dari Mimin dengan formasi 4-4-2. Posisi penjaga gawang atau goalkeeper masih dipercayakan kepada the one and only Martin Paes. Sejak debutnya pada September 2024, Paes telah menjadi andalan di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Major League Soccer atau MLS bersama FC Dallas menambah nilai lebih dalam menghadapi pertandingan internasional. Paes telah tiba di Sydney tepat waktu setelah menempuh perjalanan panjang dari Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kehadirannya yang tepat waktu menunjukkan komitmen dan kesiapan fisiknya untuk menghadapi pertandingan penting hari ini. Pelatih Patrick Kluivert menunjukkan kepercayaan penuh kepada Martin Paes sebagai kiper utama. Meskipun ada kiper berkualitas lain seperti Emil Audero dalam skuad. Pengalaman dan performa Martin Paes membuatnya tetap menjadi pilihan utama. Selanjutnya, posisi bek kiri masih dipercayakan kepada the one and only Kelvin Verdonk. Sejak bergabung dengan NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda, Verdonk secara konsisten menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Pengalamannya bermain di liga kompetitif Eropa memberikan nilai tambah bagi lini pertahanan Indonesia. Verdonk dikenal sebagai fullback serba bisa yang tidak hanya tangguh dalam bertahan tetapi juga memiliki naluri menyerang yang mumpuni. Kemampuannya ini membuatnya menjadi andalan di posisi bek kiri. Sebagai pemain yang telah beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, Verdonk memiliki pemahaman dan koordinasi yang baik dengan rekan-rekan setimnya. Hal ini penting untuk menjaga soliditas lini belakang saat menghadapi tim sekuat Australia. Pelatih Patrick Kluivert menunjukkan kepercayaan penuh kepada Verdonk sebagai bek kiri utama. Meskipun ada persaingan ketat dengan pemain lain seperti Dean James, pengalaman dan performa Verdonk membuatnya tetap menjadi pilihan utama. Selanjutnya, posisi bek tengah atau center back masih dipercayakan kepada the one and only Bang Jai atau Jai Itzes. Jai Itzes dikenal sebagai pemain yang tenang dan tidak mudah terpancing emosi di lapangan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, seperti bersama Venezia di Serie A, telah membentuk kematangan dalam mengambil keputusan, yang sangat penting dalam posisi bek tengah. Itzes menunjukkan sikap kepemimpinan yang kuat dan menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Misalnya, ketika terlambat 1 menit karena masalah lift, ia berdiri di depan tim untuk meminta maaf, menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan yang patut dicontoh. Selain performa individu yang solid, Itzes aktif membimbing dan mengajari rekan-rekannya, terutama dalam menjaga posisi dan strategi pertahanan. Kemampuannya untuk ngemong atau membimbing rekan setim menambah nilai lebih sebagai kapten. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menilai Itzes memiliki kecerdasan taktis dan jiwa kepemimpinan yang luar biasa, menjadikannya pilihan tepat untuk memimpin tim di lapangan. Selanjutnya, posisi bek tengah atau center back kedua, dipercayakan kepada the one and only Mads Hilgers. Setelah sebelumnya absen akibat cedera, Hilgers kini telah pulih sepenuhnya dan kembali menunjukkan performa solid bersama FC Twente. Kondisi fisik yang optimal membuatnya siap tampil dalam pertandingan penting hari ini. Hilgers memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai bek tengah. Kemampuan ini memberikan pelatih lebih banyak opsi dalam menyusun strategi pertahanan. Bermain di Liga Eropa bersama FC Twente telah memberikan Hilgers pengalaman berharga dalam menghadapi berbagai tipe lawan. Pengalaman ini diharapkan dapat membantu lini pertahanan Indonesia dalam menghadapi tekanan dari Australia. Dengan kombinasi kondisi fisik yang prima, fleksibilitas posisi, dan pengalaman internasional, Mads Hilgers menjadi pilihan tepat untuk mengisi posisi bek tengah dalam pertandingan melawan Australia di Sydney hari ini. Selanjutnya,
Posisi bek kanan, dipercayakan kepada Kevin Dix. Meskipun sebelumnya sempat diragukan tampil akibat cedera pergelangan kaki yang dialami saat membela FC Copenhagen, hasil pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa cederanya tidak serius. Kevin telah bergabung dengan tim di Sydney dan mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya, menandakan kesiapan fisiknya untuk pertandingan ini. Sebagai pemain yang berkompetisi di Liga Eropa bersama FC Copenhagen, Kevin Dix memiliki pengalaman dan kualitas yang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia memiliki beberapa opsi di posisi bek kanan, termasuk Sandy Walsh dan Eliano Reijnders. Namun, Kevin Dix masih dianggap sulit digantikan dan berpeluang besar menjalani pertandingan keduanya berseragam Indonesia di Sydney. Dengan kondisi fisik yang membaik, pengalaman bermain di level tinggi, dan kepercayaan dari tim pelatih, Kevin Dix menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi bek kanan dalam pertandingan melawan Australia di Sydney hari ini. Selanjutnya, posisi wingback kiri, dipercayakan kepada Dean James. Dean James telah menunjukkan performa impresif bersama Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Musim ini, ia mencatat 21 penampilan dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist, menunjukkan kemampuannya dalam bertahan dan menyerang. Selain sebagai bek kiri, Dean James mampu bermain sebagai wingback kiri atau penyerang sayap kiri. Kemampuan ini memberikan pelatih Patrick Kluivert fleksibilitas taktis dalam menyusun strategi tim. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025, Dean James menunjukkan semangat tinggi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tekadnya ini menjadi motivasi tambahan bagi tim. Meskipun baru bergabung, Dean James telah berusaha menjalin komunikasi dengan rekan setimnya, seperti Mads Hilgers, untuk mempercepat proses adaptasi dan membangun chemistry di lapangan. Dengan kombinasi performa solid, fleksibilitas posisi, semangat tinggi, dan kemampuan adaptasi, Dean James menjadi pilihan tepat untuk mengisi posisi wingback kiri dalam pertandingan melawan Australia di Sydney hari ini. Selanjutnya, posisi gelandang tengah pertama, dipercayakan kepada Joey Pelupessy. Sebagai pemain berusia 31 tahun, Joey Pelupessy memiliki pengalaman luas bermain di berbagai liga Eropa, termasuk Belanda, Inggris, Turki, dan saat ini di Belgia bersama Lommel SK. Pengalaman ini memberikan kedewasaan dan ketenangan yang dibutuhkan di lini tengah. Joey Pelupessy dikenal memiliki visi permainan yang baik dan kemampuan distribusi bola yang memadai, penting untuk penguasaan lini tengah. Joey Pelupessy pernah bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert saat membela FC Twente U21 pada musim 2011 hingga 2012. Koneksi ini mempermudah adaptasi taktik dan pemahaman strategi yang diinginkan pelatih. Dengan kombinasi pengalaman, kemampuan teknis, dan koneksi dengan pelatih, Joey Pelupessy menjadi pilihan tepat untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia dalam menghadapi Australia di Sydney hari ini. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua, dipercayakan kepada Tom Haye. Tom Haye memiliki pengalaman bermain di level internasional, termasuk membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur. Pengalamannya ini menambah kedalaman dan kualitas di lini tengah Indonesia. Sebagai gelandang tengah, Tom Haye dikenal mampu menjaga keseimbangan tim dan mengatur aliran bola. Kemampuannya ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menghadapi tekanan dari lini tengah Australia yang kuat. Tom Haye menunjukkan keyakinan tinggi dan optimisme menjelang pertandingan melawan Australia, menargetkan kemenangan untuk memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sikap positif ini dapat mempengaruhi semangat tim secara keseluruhan. Selanjutnya, posisi wingback kanan, dipercayakan kepada Sandy Walsh. Setelah bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada Januari 2025, Sandy Walsh telah menemukan kembali ritme permainannya. Penampilannya yang konsisten di J1 League dan Liga Champions Elite Asia, menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi fisik yang prima dan siap untuk berkontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Bermain di Liga Jepang memberikan Sandy Walsh pengalaman berharga dalam menghadapi berbagai gaya permainan. Adaptasinya yang cepat di lingkungan baru menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, kualitas penting untuk pertandingan internasional. Sandy Walsh juga memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah. Dalam formasi 3 bek yang mungkin diterapkan pelatih Patrick Kluivert, fleksibilitas ini memberikan opsi tambahan dalam strategi pertahanan tim. Dengan kombinasi kondisi fisik yang optimal, pengalaman internasional, dan fleksibilitas posisi, Sandy Walsh menjadi pilihan tepat untuk mengisi posisi wingback kanan dalam pertandingan melawan Australia di Sydney hari ini. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri, dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino dikenal dengan kreativitasnya dalam mengolah bola dan visi permainan yang tajam. Sebagai playmaker, ia mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, yang sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan.
Marcelino telah menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan berbagai skema permainan. Dalam pertandingan sebelumnya melawan Australia, September lalu, ia bermain sebagai sayap kiri dan mampu memberikan kontribusi positif meskipun akurasi operannya saat itu hanya 69%. Penampilan Marcelino tidak hanya diakui di dalam negeri tetapi juga mendapatkan sorotan dari media internasional. Jelang pertandingan melawan Australia, media Inggris menyoroti perannya, menunjukkan pengakuan atas kualitas dan potensinya. Dengan kombinasi kreativitas, kemampuan adaptasi, dan pengakuan atas performanya, Marcelino Ferdinand menjadi pilihan tepat untuk mengisi posisi gelandang serang kiri dalam pertandingan melawan Australia di Sydney hari ini. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan atau striker, dipercayakan kepada Ole Romeni. Ole Romeni memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lini serang, termasuk penyerang tengah, sayap kiri, dan sayap kanan. Fleksibilitas ini memungkinkan pelatih Patrick Kluivert untuk menempatkannya sesuai kebutuhan taktis tim dalam menghadapi Australia. Sebelum bergabung dengan Oxford United pada Januari 2025, Ole Romeni bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda, mencatat 13 penampilan dan mencetak 2 gol. Setelah pindah ke Oxford United, ia telah bermain dalam 9 pertandingan dan mencetak 1 gol. Pengalaman ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi di berbagai liga kompetitif. Ole Romeni menunjukkan antusiasme tinggi untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, ia menyatakan keinginannya untuk menjadi pemain penting bagi tim dan negara, serta memberikan yang terbaik melalui sepak bola. Dengan absennya Ragnar Oratmangoen dan Egy Maulana Fikri dalam pertandingan ini, Ole Romeni menjadi pilihan strategis untuk mengisi kekosongan di lini depan. Kemampuannya bermain di berbagai posisi menyerang memberikan solusi bagi pelatih dalam menyusun formasi terbaik. Dengan kombinasi fleksibilitas posisi, pengalaman internasional, motivasi tinggi, dan situasi skuad saat ini, Ole Romeni menjadi pilihan tepat untuk mengisi posisi gelandang serang kanan atau striker dalam pertandingan melawan Australia di Sydney hari ini. Demikian The Dream Team and the Winning Team dari Mimin. Semoga tim Garuda mampu memetik hasil maksimal pada laga hidup mati hari ini. Karena dengan kemenangan atau 3 poin berharga, maka dapat dipastikan tim Garuda bakal mengkudeta posisi Australia di peringkat kedua di grup neraka ini. Mari kita doakan bersama-sama guys, amin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.